teman-teman saya lanjut di sini ya. Tadi sampai di bangun jembatan atau empati komunikasi kita terhadap anak. Kuncinya itu kita saling mengerti, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bukan saling menuntut bahwa anak itu harus seperti apa yang kita inginkan. Contohnya, kayak kita itu orang dewasa tuh perlu mendengar tanpa langsung mengoreksi, seperti tadi teman-teman udah sampaikan juga. Terus tidak meremehkan perasaan anak gitu. Kayak contohnya misalkan anak tuh marah-marah aja, nangis aja. Terus kita tuh kayak cuek gitu. Tapi coba bangun rasa empati dengan kenapa Kak gitu. Coba sambil dipeluk kalau sesuai dengan bahasa kasihnya gitu. Terus memberi respon, bukan reaksi emosi. Kadang kan kita sebagai orang dewasa tuh kalau dengar anak-anak nangis tuh sama halnya kayak saya kan, kadang suka masih belum menjaga emosi saya juga kadang. Saya tuh paling kurang menyukai kalau anak-anak tuh nangis berisik padahal nggak kenapa-napa gitu. Terus yang saya lakukan, aduh kenapa sih kok berisik padahal nggak kenapa-napa nggak ada apa-apain gitu. Itu kalau awal-awal tuh yang saya belum pahami atau kadang saya kalau lagi di titik lemah tuh kadang suka begitu terus balik lagi oh emang sepertinya pas lagi nangis tuh sini 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 kenapa sini mama peluk kenapa ayo cerita nggak apa-apa gitu pokoknya kita harus memberikan respon yang baik kepada anak kita ketika anak tersebut melakukan hal seperti itu entah itu marah entah itu pukul-pukul entah itu berantem sama adiknya gitu terus seimbangkan aturan dan kasih sayang kalau hanya aturan terus aturan aja yang diberikan ke anak tanpa kita kasih rasa kasih sayang pasti anak itu cenderung tidak dapat kenyamanan dari kita gitu kita boleh tegas tapi jangan lupa untuk menghangatkan suasana kepada anak contohnya ketika kita habis menasihati anak yang tidak berlaku baik nah, setelah kita nasihati mungkin anak tersebut tidak menerima dengan apa yang kita nasihati setelah itu coba kita peluk gitu. Ini pernah saya lakukan ketika saya di Bimba. Apa ya waktu itu anak itu, oh saya dicubit waktu itu. Bu Dwi salah apa kak? Gitu. Bu Dwi kan nggak cubit. Saya cuma bilang seperti itu. Terus anak itu lantas nangis gitu. Padahal saya karena mungkin tidak pernah melihat saya menasihati teman-teman atau anak-anak yang lain ya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata saya seperti itu, terus anak itu langsung nangis terus gitu. Bu Dwi nggak marah, sini Bu Dwi peluk gitu. Bu Dwi nggak marah, sini Bu Dwi peluk gitu. Terus dia nangis tuh di di pundak saya. Dia langsung, saya minta aku minta maaf Bu gitu. Tadi aku nyubit ibu enggak, Bu Dwi nggak marah tuh. Cuma emang udah nyubitnya tuh udah sering gitu. Cuma mungkin posisinya pada saat itu saya pengen menasihati, tapi bagaimana nih caranya? Takutnya nangis. Dan ternyata benar, anaknya nangis gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak saya lakukan, pasti akan berkelanjutan di kemudian harinya terhadap guru-guru lain, entah itu teman-temannya sering diperlakukan kasar gitu. Terus jangan hilangkan dunia anak dalam diri dewasa. Ini sering terlupakan ya teman-teman ya. Orang dewasa yang harmonis dengan anak adalah yang masih bisa tertawa sederhana meskipun serasanya tuh lingkungannya tuh mencekam. Jadi tetap membawa suasana yang ceria di depan anak-anak gitu. Terus selalu mau bermain atau interaksi dengan anak karena kebanyakan orang dewasa yang kita lihat itu hanya fokus pada apa yang mereka kerjakan gitu kayak kita fokus chatan, WA-an, terus YouTubean, terus nonton drakor gitu. Jadi jangan lupa selalu mengajak anak bermain. Ini kasusnya kalau kita udah punya anak ya teman-teman ya. Terus hubungan dibangun dengan empati, komunikasi, dan keseimbangan. Sehingga nantinya akan tercipta suasana yang selaras. Karena yang tadi saya bilang itu saya sampaikan pola pikir kita dengan orang dewasa dengan anak tidak harus sama, tapi saling menyesuaikan dan memahami. Begitu teman-teman. Terima kasih Bu Siwi. Oke, beri plus dulu untuk Bu Dwi. Yes. Wow. Berarti saya menyimpulkannya tinggal sedikit aja ya. Menyimpulkannya dari teman-teman semua, poin besarnya adalah dunia anak adalah dunia explore, dunia mencoba, karena ini adalah dunia baru untuknya. Sedangkan dunia orang dewasa adalah dunia approve, dunia hasil, dunia tanggung jawab. Kalau misalnya di rumah, misalnya
contoh di rumah sederhana ya, yang relate dulu ya. Misalnya, habis nyapu, nyepel. Habis nyepel, cuci piring. Habis cuci piring, cuci baju. Kalau terus kan di dunia kita kan kayak gitu ya, relate harus selesai. Sedangkan misalnya di dunia anak makan, berarti kan makan harus selesai. Di dunia orang dewasa kan harus approve, harus hasil. Makan, gemuk, sehat. Tapi di dunia anak, makan aja dia belajar. Untuk makan dia belajar. Untuk mandi, masuk kamar mandinya susah, keluar kamar mandinya susah. Saya curhat ya. Nah, mandi buat kita, mandi approve, harus centang, harus selesai. Kenapa tidak di game? Karena buat anak, ya dia mencoba, kok ini main air seru banget ya gitu. Kalau misalnya mungkin lagi nonton, lagi main, aduh disuruh mandi. Nah, karena ini adalah dunia, dunia baru buat dia. Kenapa terjadi gap? Ya, karena bermain adalah proses belajarnya anak-anak. Sedangkan orang dewasa sudah penuh dengan tanggung jawab. Sudah approve, harus approve. Makan, aduh nggak habis. Nah, terjadi gapnya karena ya orang dewasa inginnya sempurna. Ya, makan harus habis, mandi harus selesai, baca harus selesai, ngerjain tugas harus selesai. Sedangkan dunia anak, mereka benar-benar dunia baru, dunia mencoba. Kenapa tadi ada kata-kata jangan langsung menasehati, tapi memahami. Agar memahaminya maksudnya tujuannya dia lagi di tahap apa sih? Dia melakukan ini kenapa sih? Gitu. Nah, berarti untuk terjadi gapnya, ya dengan kita sudah sadar, oh iya ya, mereka kan sedang belajar. Misalnya dia lempar-lempar bola di dalam rumah, ya dia taunya main bola. Tapi karena dia baru di dunia ini, ya dia belum tahu kalau main bola di rumah bisa mecahin lampu, bisa mecahin kaca. Nah, benar juga tadi yang dulu bilang ya, berarti kita tetap harus mengarahkan. Tapi gapnya adalah kita sadari dulu. Kalau kalau anak-anak belajarnya itu dari bermain. Sedangkan kalau orang orang dewasa ya belajarnya itu bukan dunia main-main lagi. Gitu. Oke, kita sholat dulu. Nanti setelah sholat kita akan lanjut ke tahap analisa. Oke, berarti kita tutup sebentar. Kita sholat dulu ya. Semoga ada waktu buat analisanya cukup. Untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.